Selamat hari Minggu buat kita semua, Amanginang. Selamat hari Minggu. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh Kudus-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati kami untuk mendengarkan penuh kesukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati kami dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari hukum Taurat yang ke-8 dan artinya, hukum Tuhan yang ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu mewujudkan usaha mereka
serta memeliharanya. Demikianlah hukum Tuhan, mari kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Kau
Marilah kita dengar epistel di minggu ini yang diambil dari Yohanes 5 pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-9. Mari kita baca secara responsoria. Penyembuhan pada hari Sabat di kota Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya, yang selalu kudoakan, ku tetap bersamanya. Aku yakin dan teguh, dikabulkan doaku, dipuaskan hatiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu,
saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sejenak mari kita ikuti warta jemaat kita pada hari Minggu hari ini, Minggu Eksaudi, tanggal 29 Mei 2022. Minggu Eksaudi artinya, dengarlah seruanku ya Allah. Dengan topik, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Warta umum. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 telah lahir 2 orang putri atau kembar pada keluarga Adolf Juharda Lubis, Ibu Herlinawati Borunenggolan dari Jalan Perkasa, Gang Perkasa 2, Sektor Bambu Kuning, Tenayan. Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2022 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak S. Sitorus, Ibu Borulumban Tobing dari Jalan Sidomulyo 4, nomor 5, Sektor Padang Bulan 2. Anak-anak yang baru lahir beserta kedua orang tua mereka dalam keadaan sehat. Yang kedua, berita nikah. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Wanda Sahilatua Huta Barat, putra Bapak Situa Marasahan Huta Barat, Ibu Sontiana Boru Malau, alamat Jalan Samosir, Perum Arca 81, Blok B, nomor 6, Sektor Padang Bulan 2, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Endang Rokensi Boru Saragih, putri Bapak Dongwansen Saragi almarhum, Ibu Rensauli Boru Purba, alamat Pematang Siantar, Jemaat GMI Ebenezer Banuh Raya. Pemberkatan pada hari Jumat 3 Juni 2022 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pernikahan pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Timbul Halomoan Manurung, putra Bapak Hendrianto Manurung, Ibu Situalesti Borusitorus, alamat Kandis, Jemaat HKBP Siloam, Resort Siloam Kandis, dengan Sandra Ika Sonita Boru Sihombing, putri Bapak SM Sihombing almarhum, Ibu J Boru Simbolon, alamat Jalan Segar, Gang Segar nomor 41, Sektor Pintu Angin Sukaterus, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Pemberkatan pada hari Sabtu 4 Juni 2022 di HKBP Siloam, Resort Siloam, Kandis. Yang ketiga, jemaat pindah. Mulai minggu hari ini tanggal 29 Mei 2022 telah pindah jemaat gereja kita, yaitu yang pertama keluarga Dodi Putra Oktaria Sitompul dengan Ibu Lamtaruli Seren Setio Boru Manulang dari Jalan Sekapur Sirih, Gang Sejahtera, Sektor Bambu Kuning, Tenayan, pindah ke HKBP Air Molek, Resort Indragiri. Yang kedua keluarga Bapak Samuel Christian Nababan SE, Ibu Meyada Prabawani Boru Hutajulu STP beserta 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri dari Jalan Kertama, Perum Kartama Permai Blok C nomor 2, Sektor Penganyoman, pindah ke HKBP Banyuwangi, Resort Malang, Distrik 17 Indonesia Timur. Suara Koinonia. Yang pertama, pelayanan. Hari ini Minggu 29 Mei 2022, Pendeta Victor Singal Hasilalahi STHMM atau Pendeta Resort melayani di HKBP Pandau Permai pukul 9 WIB. Lansia. Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, lansia melaksanakan senam osteoporosis pukul 7 WIB di halaman depan gereja
memakai baju olahraga warna hijau. Kebaktian doa sektor di gereja. Pada hari Rabu 1 Juni 2022, ibadah doa sektor diadakan di gereja masuk pukul 19 WIB. Diharapkan kehadiran jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. Peneguhan sidi. Yang mengikuti peneguhan sidi pada hari Kamis 26 Mei 2022 berjumlah 64 orang, putra 33 orang dan putri 31 orang. Baptisan Kudus. Pada Minggu 5 Juni 2022 pukul 11 WIB diadakan baptisan kudus bagi anak jemaat gereja kita. Belajar baptis pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 di gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor. Pada hari Minggu 5 Juni 2022 pukul 17 diadakan baptisan kudus dewasa dan peneguhan sidi dari agama yang lain. Pesta Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Pada Minggu 5 Juni 2022, Pesta Pentakosta pertama atau turunnya Roh Kudus masuk kebaktian seperti biasa. Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, yaitu Pesta Pentakosta kedua, turunnya Roh Kudus, kita berkebaktian masuk pukul 10 WIB. Calon Situa. Mulai minggu hari ini, 29 Mei 2022, telah menjadi calon Situa dari sektor rintis, yaitu Bapak Edward Sitompul, umur 55 tahun, dengan Ibu Magdalena Karo-Karo Purba, alamat Jalan Dr. Setiabudi, Gang Selamat nomor 11. Bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Juni 2022 adalah dari sektor Labu Baru Barat. Suara Diakonia, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 29 Mei sampai dengan 4 Juni 2022. Mari baca dan renungkan firman Tuhan dari Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jemaat yang sakit, mari kita doakan jemaat yang dalam pemulihan ataupun sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan dan kesabaran kepada mereka. Ralat warta. Pada warta pada lembar Hamolateon, sian nama katidakon haporsiaon nomor 14 tertulis Insinyur RD Sinambela, seharusnya Insinyur RO Sinambela. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca pada warta jemaat kita. Demikianlah warta jemaat pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bernyanyi. Yesus lawan hamba-Mu.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang ada di gereja dan yang mengikuti live streaming dimanapun berada, kami sampaikan selama hari Minggu. Horas, firman Tuhan menyapa kita dalam kitab Mazmur pasal 17, dimulai ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamu kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang kau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Boleh kita baca bersama ayat 6. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Berseru adalah satu ungkapan hati ketika kita mengalami persoalan. Contoh, ketika kita jatuh, maka kita berseru minta tolong kepada orang lain supaya dibantu. Dalam terjemahan Ibrani, seruan adalah ungkapan hati yang terdalam yang disampaikan kepada pemilik hati. Pemilik hati. Ungkapan hati yang terdalam kepada pemilik hati. Siapa pemilik hati? Disebutkan Adonai, Tuhan.
yang maha kuasa. Karena rumusan kara itu adalah tidak ada lagi di luar daripada diri manusia yang mampu menjawab setiap persoalan manusia. Hanya Tuhan semesta langit dan bumi. Maka pastikan Bapak Ibu Saudara-saudara, seruanmu kepada siapakah ditujukan? Dalam nats ini seruannya kepada Tuhan. Dalam terjemahan Ibrani disebutkan seruan itu adalah kaleo. Kaleo adalah memanggil orang-orang yang membutuhkan segala sesuatu pertama. Membutuhkan segala sesuatu yang pertama. Karena kita merasa penting untuk dibantu orang lain. Yang kedua, karena kita merasa ada sesuatu dari kita, maka kita berikan kepada orang lain. Hei kawan-kawan, amanginah romahamu, nyon pangak kamu. Kan gitu seruan. Kaleo, berseru. Saudara-saudara, seruan yang manakah yang diterima Tuhan? Kita cek nats ini. 1. Seruan yang diterima Tuhan adalah luar biasa. Memang banyak penafsir menyatakan, tapi inilah yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku semua. Bibirku tidak menipu. Ya. Ada lagu, lain di bibir, lain di hati. Kamu memanggil Tuhan tapi hatimu kemana? Pikiranmu kemana? Anak-anakmu kemana? Suamimu atau istrimu kemana? Panggil Tuhan, tapi kamu gak konsentrasi. Ada gangguan dalam jiwamu, ada gangguan dalam pikiranmu. Aku mau berseru kepada Tuhan. Alai perkerijuk kurang beres. Waduh si ruang misahat, gak nyampe. Seruan adalah bagian ungkapan hati kepada pemilik hati. Contoh yang paling konkret Bapak Ibu Saudara-saudara, kebetulan kan kita dengar saksofon, iya kan? Dia akan memberi resonansi yang tinggi dan rendah dan sedang dan merdu ketika dia bersih. Kalau karatan dia, tutsnya pun, maka suaranya akan miring. Resonansinya akan fals. Harmoninya tidak benar. Maka setiap pemilik saksofon itu harus dibersihkan. Setiap saat habis dipakai dibersihkan. Tidak bisa habis dipakai disimpan, tidak bisa. Supaya resonansi ada tinggi, ada rendah, ada sedang, dan dia harmoninya bagus, dia harus bersih. Tanya nanti, kebetulan saudaranya pendeta Marga Silitonga. Demikianlah seruan hati kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku, harus bersih. Martin Luther menyatakan simul justus efecator. Artinya pemilik seruan yang dijawab oleh Tuhan adalah orang-orang yang berdosa yang dibenarkan dalam iman. Ketika dia berdosa juga Tuhan membenarkan. Aidi bagasa Yesus doibana martangiang. Bukankah kita ini semuanya orang berdosa? Tapi ketika kita orang berdosa mengaku kepada Tuhan, disitulah kita dibenarkan. Daripada mulah kiranya datang penghakiman, maka kiranya melihat apa yang benar. Yang kedua, seruan itu diterima karena benar. Benar. Bahasa Inggrisnya benar itu adalah righteousness. Righteousness adalah orang-orang yang benar penglihatannya, jarak melihatnya. 1. Kedua, perkataannya benar dan didengar orang benar.
Ketiga, pakaiannya benar juga. Pakaiannya benar juga. Ini seperti yang diterjemahkan oleh Rasul Paulus. Pakaian yang benar seperti apa? Pakaian yang benar bukan soal pakaian yang mewah, yang mahal, bukan. Tapi pakaian itu adalah perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani adalah bagian yang hal penting dalam kehidupan manusia supaya dia bisa menjaga hatinya, menjaga derap langkahnya. Iya. Saudara-saudaraku, yang kedua yang diterima oleh Tuhan seruan itu, dia berani memanggil Tuhan. Tiliklah aku, lihatlah aku. Periksalah aku pada waktu malam. Engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan dalam mulutku dan tidak terlanjur. Begitu. Contoh Bapak Ibu Saudara. Molo di jauh hulam tujabum tulangmu. Songo dia do pangara dia mujabu. Dang payaso mujabum. Dang paromo kaya nakomo. Begitu kan? Dari budaya Batak. Manang na dihuria, neng ro parhalaro, neng ro patita tu jabuta. Marbadai do hamu jamu. Mukira pe karang ape, pe yeso muna do neng ron no, berengon na. Begitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, beranikah Anda memanggil Tuhan tapi hatimu nggak beres? Rumah tanggamu nggak beres, keluargamu nggak beres, berani nggak? Mazmur jelas-jelas berani. Tiliklah aku, lihatlah aku. Pada malam hari juga aku benar. Itu luar biasa loh. Abi yang berani maju Tuhan. Ayah ulu berbeda sifat do inata. Ada yang berbeda nasuku do inata, doa mata, doa anak-anak. Ada ya. Berani dohin maju. Tuhan datanglah kepada kehidupanku, tiliklah aku. Aku benar kok malam hari. Sampai saat ini aku benar. Berani kita mengangkatkan itu. Mulutku pun tidak terlanjur katanya. Tentang perbuatan-perbuatan manusia sesuai dengan firman-Mu yang Kau ucapkan, aku telah menjaga diriku. Wah, ini luar biasa. Menjaga diriku, tidak melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Ini yang luar biasa. Langkahnya benar. Ya. Langkahnya tidak menipu, langkahnya tidak mencurigakan. Bapak Ibu, bisa enggak langkahmu di rumah sama dengan di luar? Sama enggak? Kamu mungkin maaf, ada cerita di dunia, ya di dunia maya kita bilang ya, itu di YouTube. Kalau dia di rumah, begitu banyak sama bapak atau suami atau anak-anaknya. Begitu baik, tidak ada yang mencurigakan. Tetapi di luar ada pertanyaan. Si suami atau si istri atau si anak selalu membuat ulah. Tudungan Nabi mana curiga, tuh perpungan Nabi mana curiga. Tak pernah dia beres. Sepertinya desain hidupnya kalau di rumah beres, tapi di luar tak beres. Atau sebaliknya, iluar ibana burju. Tomat tanya lakar do tinat tanya lakar burju. Ora sinang, api di jebu desong gak kayak mata do inate. Ya kan? Banyak begitu Bapak Ibu. Pernah juga, maaf, saya bukan intel, maaf ya, hanya ceritanya. Kalaupun tersinggung, agak sama cerita ini, jangan marah ya Bapak Ibu. Saya pernah ketemu menyelinap di sekitar parkiran ini, menyelinap.
Dan kita dah mudo piau, dan marjami tada person. Holan diojak ke piau remengge. Saya menyelinap di situ. Mulat nasi desain gereja. Mekel dodok dengan horas. Habis saya mau pilih berbeda nasi dah. Engkau pun tadi sok-sokan kau nak berbeda lagi do inatek. Kenapa banyak Pak? Iya, kau tadi matamu kemana-mana nak berbeda lagi. Bah, naruh aku. Songoni do hampe. Kadang-kadang amang enang keluarga kita ini kan sesaku sahih Nabi itu. Ada do masalah di jauh taganuk marsada-sada. Alani dodang baran yang menunjukkan inilah aku enggak. Alana udah persoalan di tongga-tongga di nguluku. Mungkin kita ini semua begitu. Iya. Tapi pemazmur luar biasa, dia benar loh. Pada malam hari tiliklah aku Tuhan, lihatlah aku, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dengarlah doaku. Dan dalam skop yang lebih besar, ternyata katanya ketika ada peperangan yang disebut dalam 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 28, ini adalah juga bagian daripada doa pemazmur dalam seruannya kepada Tuhan supaya dia selamat. Kenapa? Sudah datang Raja Saul ingin membunuhnya. Sudah di depan mata Raja Daud. Sudah di depan mata. Itu persoalan terjadi ketika di Maon. Nama daerahnya di Maon. Dalam 1 Samuel 23 14 sampai 28. Tapi tiba-tiba ada prajurit si Saul menyatakan sudah datang Filistin. Filistin saat itu sangat militan karena rajanya si Goliat ditebas lehernya, mati dibikin oleh si Daud. Ya balang honob. Di mereka berang. Maka Saul menghindar, Daud pun tidak mati. Itu cerita Alkitabnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita berseru kepada Tuhan, adapun masalah yang begitu berat, Tuhan akan membuat suatu pertimbangan dan rahasia yang luar biasa. Di luar daripada yang kita pikirkan. Nabu Yudo Benonna selamat di bagas anak kana asing. Ya. Dalam terjemahan Jeremia dikatakan invisible dan visible. Yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dalam bahasa Batak dikatakan di bagasan hahomion ini di Batak. Misteri yang luar biasa dirancang Tuhan bagi kehidupan kita dimanapun kita berada ketika kita mengalami pergumulan hidup seperti Raja Daud. Tapi dengan posisi dia benar, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan membuat keselamatan baginya. Yang terakhir, apa pesan firman ini bagi kita? Aha masih bonot siap tonga-tonga nih mingguan. Apa yang kita bawa? Maaf ya, jangan tersinggung, jangan pula saya dibully, tolong ya. Saya baca dalam buku Renal Kesali, mungkin ini topik yang perlu kita pergumulkan. Renal Kesali menyatakan, saya tidak ada salah, tapi kami punah. Begitu ceritanya. Saya tidak ada salah, tapi kami punah. Contoh yang paling gampang. Kalau Anda berjalan dari sini, dari titik ini ke rumah, panggil Grab. Tahu nggak berapa uangnya langsung yang mau dibayar? Tahu nggak berapa? Kalau taksi dulu kan nggak tahu kita kan? Ikali ikut dobe. Kalau kecelakaan apa yang terjadi? Kita takut. Kita mau diselamatkan orang yang kita apa? Yang kita mau katakan apa? Maunya matikan dulu argonya baru kita ditarik dari mobil itu supaya selamat. Argonya dimatikan dulu katanya. Kalau sekarang kita enggak. Sekarang kita berjalan udah tahu berapa yang harus kita bayar. Betul? Betul?
Terbang pun kita udah tahu kita berapa yang harus kita bayar. Tapi pertanyaan sekarang, udah tahukah Anda berapa yang akan berikan persembahan kepada Tuhan supaya Anda tenang? Bisa tidak? Bu itu pasti honomu sedia lehonomu pilih mutu di mata di tikion. Songo perjalananmu naik taksi, naik grepi. Anda sudah membuat perjalananmu sekian Anda ada bayar. Bisa nggak kita pastikan seperti itu? Maaf ya, ketika saya naik taksi saya siapkan uang saya segini. Mau lo tu gereja bersiap podo pengtakan sudah peliata. Kalau kita baca Mazmur, dia mempersiapkan loh persembahan yang luar biasa bagi Tuhan. Ketika dia selamat dari peperangan yang diserang oleh Saul, dia persiapkan persembahannya. Dan dikatakan semakin hari semakin lama Saul itu kehilangan wibawa. Kenapa kehilangan wibawa? Karena roh Tuhan jauh darinya. Lam do to di mata aja di bana, lam siga mai bana. Bapak Ibu, pesan yang terakhir ini, panggillah roh Tuhan supaya ada di dalam hati kita. Kara, kaleo, berserulah kepada Tuhan yang pemilik hatimu supaya dia berdiam dalam hatimu. Undang sega ngulung, undang hancur seperti Saul. Roh Tuhan menjauh darinya. Bukankah dulu dia yang diurapi? Ya. Tapi orang-orang yang diurapi, bila roh Tuhan jauh darinya, dia akan hancur, dia akan susah. Di saat itulah Raja Daud pemazmur memberikan persembahan kepada Tuhan. Kalau kita berbicara pemazmur, tidak lepas dari persembahan. Nyanyian, pujian, permohonan, pengakuan dosa, dan dia selalu menyampaikan persembahan yang haram kepada Tuhan. Leumah pelihat tu debatasi nias ni roham. Saya jalo tang yang me ninna parpesal. Aku berseru dan berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doaku. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan menyelamatkanmu dan engkau akan memuji aku. Pujian tadi di sana, pujian, nyanyian, permohonan dan persembahan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih firman-Mu menyapa kami. Tuhanlah pemilik hati kami, maka kami berseru dan berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Kami berseru Tuhan, saat ini banyak jemaat-Mu yang terbaring di rumah sakit. Ada yang sudah menahun, ada yang terbaring di rumah. Bahkan keluarga sudah merasa tawar hati, udah gelisah, udah bimbang, udah ragu. Apakah Tuhan sudah menjauh dari mereka? Mungkin mereka bertanya seperti itu. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa yang tidak kami tahu, yang tidak kami lihat. Tetapi Tuhan membuat yang terbaik baginya. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah pergumulan mereka. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup mereka. Baik juga saudara-saudara kami yang kami kasih, yang mengasihi kami, yang bersama-sama beribadah di kebaktian ini, ataupun yang mengikuti live streaming. Ada mereka yang berjauhan karena pekerjaan, sanak saudara, suami atau istri, mereka ada yang berjauhan. Tolong Tuhan, tidak muncul kecurigaan bagi hatinya, tetapi hatinya tetap terpaut akan kesetiaan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Kami undang Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka supaya mereka tetap hidup harmonis, tidak berantakan, tetapi damai sejahtera senantiasa melingkupi hati mereka. Bila ada pun Tuhan
keluarga yang hingga saat ini masih menginginkan dan meminta memohon kepada Tuhan untuk hadir dalam hidup mereka karena mereka sudah lama menikah tapi tidak memperoleh keturunan. Mari Tuhan datanglah kepada mereka, berikan dan anugerahilah keturunan anak bagi mereka supaya mereka juga tidak tawar hati tetapi tetap merasakan kasih dan karunia Tuhan yang luar biasa. Tuhan adalah Bapa yang maha baik. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan. Ada keluarga yang ulang tahun. Ada juga yang ulang tahun kelahiran. Itu adalah karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan panjangkan umur baginya. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berikan berbagai-bagai kebijaksanaan dan kebajikan dalam kehidupan keluarganya. Kami berdoa Tuhan kepadamu, sujud dan sujud Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami yang jauh dari kami karena mereka belajar mahasiswa ataupun mereka bekerja. Tolong mereka Tuhan. Tempatkan mereka kepada jalan yang benar. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan berbagai-bagai pencobaan. Kekhawatiran kami orang tua bila mereka jauh dari kami, bila mereka Tuhan mengalami yang jauh dari apa yang diajarkan, dinasihati dari orang tua, pasti orang tua resah dan gelisah. Mari Tuhan datang kepada hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan kepada kota ini, kepada pemerintah, kepada bangsa dan bumi ini Tuhan. Kami mohon supaya kami sehat semua. Jauhlah mara bahaya, jauhlah Tuhan sakit penyakit itu. Supaya kami bebas dan merdeka untuk berekspresi, untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan beraneka ragam cara. Tuhan juga menyertai dan memberkati kami baik dalam dunia usaha kecil menengah, baik yang bertani, yang juga Tuhan beberapa usaha bisnis yang lain, baik bisnis online. Mari Tuhan tetapkan hati kami benar. Mari Tuhan datang kepada hidup kami. Tuhan akan menjawab seruan kami. Bapa yang baik, tumpangkan tangan-Mu menyertai dan memberkati kami yang bersama-sama kami di sini. Kami Tuhan mengharapkan kehadiran Tuhan dan kami harus rasakan bahwa Tuhan memberkati dan menumpangkan tangan-Mu pada kehidupan kami. Kami agungkan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu kekal abadi sampai selama-lamanya. Jadilah kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan kita 1A dan 1B.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madita.